Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube LDNU Tuban dan para hadirin sekalian yang saya hormati, mengawali majelis ilmu, marilah kita munajatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat zahir dan batin. Sekaligus marilah kita manfaatkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela aktivitas kita, tetap kita azankan, kita lanjutkan untuk menambah ilmu, untuk ngaji, untuk mengkaji, sehingga besar harapannya dengan senantiasa ngaji, dengan senantiasa menambah ilmu, besar harapannya kita akan bertambah pula kualitas kesolihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga mulia beliau. Semoga kita semuanya diberikan pertolongan Allah, ma'unah Allah untuk senantiasa terus belajar dan terus semangat untuk derek tindak lampah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan mulia ini kami mengajak kepada para pemirsa dan para hadirin untuk kembali meneguhkan, memantapkan. Kami akan kaji menukil dari kitab Minhajul Muta'allim, fasal tentang fadlul ilmi alal mal, keutamaan ilmu mengalahkan harta. Kita semuanya yang hidup di era yang serba modern, serba segala sesuatu diukur dengan benda dan benda. Kita sering terjebak dan kita sering bingung karena dalam tataran konsep, dalam tataran pedoman bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Tetapi marilah kita lihat dalam kehidupan kita, dari sisi kanan kiri kita dalam prakteknya, ternyata kita dapati hampir-hampir kita semuanya sepakat bahwa wong sugih iku luwih mulya tinimbang wong alim. Nah, cara pandang ini mari kembali kita luruskan, terutama saya mengajak dan mengazankan kepada saudara-saudaraku yang muda-mudi, tunas-tunas Islam pada masa yang akan datang. Ayo kita pedomani, ayo kita gondeli kembali bahwa secara pedoman dan terus kita semangat untuk ngaji, untuk mencari ilmu. Yang saya sebut dengan ngaji dan mencari ilmu di sini berarti juga meliputi kita sekolah formal, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perkuliahan. Juga kita melaksanakan aktivitas yang lain melalui majelis taklim, melalui majelis-majelis ilmu yang lain, termasuk juga bisa kita kemas melalui majelis-majelis atau lelungguhan-lelungguhan yang tidak formal. Misalnya ngopi sambil
membahas ilmu. Ini kan keren. Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin. Banyak misalnya di daerah-daerah yang dekat kampus itu muncul bahwa ngopi sambil ngobrolkan ilmu. Ini kan keren ya. Artinya itu adalah perbuatan mulia yang patut untuk kita lanjutkan, patut kita teruskan. Untuk mengarahkan diskusi kita, kami nukilkan dalam kitab Minhajul Muta'alim. Di sana disebutkan wa'lam annan nasa khatalafu fil ilmi wal mal. Qala ba'duhum al ilmu afdalu minal mal. Jadi perdebatan atau perbedaan cara pandang bahwa ilmu itu lebih mulia mana dengan harta. Ini ternyata dalam catatan sejarah menyebutkan qala ba'duhum al ilmu afdal minal mal, bahwa sebagian manusia, sebagian golongan menyatakan ilmu itu lebih utama daripada harta. Kita lanjutkan wa qala al akharu al malu afdalu minal ilm. Dan sebagian mereka, sebagian golongan itu menyatakan bagaimanapun yang namanya harta itu lebih mulia daripada ilmu. Fatanaza'u fihi. Para manusia itu, banyak golongan itu berbeda pendapat, pertentangan atau berbeda pendapat, lebih utama mana antara ilmu dan harta. Termasuk hari ini juga kita dapati begitu. Pentingnya diskusi kita pada kesempatan singkat mulia ini adalah mengarahkan bahwa kita sebagai tunas-tunas Islam, sebagai pelajar Islam, sebagai tunas-tunas Islam, kader-kader Islam pada masa yang akan datang, marilah kita mempedomani dan menganggap bahwa manhaj atau cara kita dalam memilih ilmu, mengkaji ilmu, sekolah, kuliah, nyantri di pondok, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Perkara yang sangat-sangat penting. Ini marilah kita gandoli, kita pedomani bersama. Di titik ini diskusi kita menemukan satu poin penting yang harus kita garis bawahi bersama. Para pemirsa, para hadirin yang saya hormati. Kemudian fadhahaba ilaihi wa sa'alahu faqala inna lil ilmi syarafan minal mal min sab'ati aujuhin. Kemudian fatana za'u fi hatta ba'athu ila Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an rasulan liyas'alahu an dzalik fadhahaba ilaihi wa sa'alahu faqala inna lil ilmi syarafan minal mal min sab'ati aujuhin. Karena perbedaan pendapat yang dahsyat tadi, maka salah satu solusinya adalah bertanya kepada orang alim. Ini adalah harus kita garis bawahi. Ketika kita berbeda pendapat, ada pertentangan di antara kita, perbedaan pendapat, solusinya dalam tradisi Islam adalah bertanya kepada orang alim, bukan kepada yang lain. Dalam hal ini, dalam kitab ini menyebutkan bahwa mereka sowan bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa faqala inna lil ilmi syarafan minal mal min sab'ati aujuhin. Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa ilmu itu lebih mulia daripada harta
itu dibuktikan dengan sebab 7 perkara. Mari kita ikuti 7 perkara yang menjadikan landasan, yang menjadikan hujjah bahwa ilmu itu lebih mulia daripada harta. Berarti kita sebagai tunas-tunas muda Islam, kader-kader Islam pada masa yang akan datang, patut untuk kita merujuk, patut untuk kita gandoli bersama bahwa aktivitas mencari ilmu, aktivitas ngaji, aktivitas diskusi di dalam rangka tahsilul ilmu, di dalam rangka menghasilkan ilmu ini adalah perkara yang sangat-sangat penting sekali. Alasannya kenapa ilmu itu lebih mulia daripada harta? Menurut Abdullah bin Abbas menyebutkan ada 7 perkara. Mari kita ikuti satu persatu dengan singkat. Ihdaha annal ilma mirathul anbiya wal mal mirathul farainati wal ashqiyai. Subhanallah, luar biasa. Alasan yang pertama, mengapa ilmu jauh lebih utama daripada harta? Alasan yang pertama adalah ilmu itu warisannya para nabi. Ilmu itu warisannya para nabi, sementara harta adalah mirasul farainati wal asqiya. Harta itu adalah warisannya golongannya Fir'aun dan golongannya orang-orang yang asqiya, yang celaka. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, al ilmu yahrusu ahlaha wa sahibul mali yahrusu malahu. Alasan yang kedua adalah ilmu itu menjaga pemiliknya. Berarti kalau kemudian kita mempunyai ilmu, ilmu itulah yang akan terus menjaga kita, mulai dari kehidupan kita di dunia sampai kehidupan kita di akhirat nanti, wabil khususnya. Sementara orang yang mempunyai harta itu sibuk, repot untuk senantiasa ngurus hartanya. Luar biasa. Para hadirin, para pemirsa channel YouTube LDNU yang berbahagia, kita lanjutkan alasan yang ketiga, mengapa ilmu itu jauh lebih utama daripada harta menurut Abdullah ibn Abbas. Wasalis annal mala yu'tihillahu ta'ala liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wala yu'til ilma illa liman yuhibbu. Sesungguhnya harta dunya brono ini diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada liman yuhibbu, orang yang dicintai. Juga termasuk waliman la yuhibbu, termasuk diberikan Allah dunya brono ini, harta ini termasuk diberikan pula kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perbedaannya wala yu'til ilma illa liman yuhibbu, dan ilmu tidak diberikan Allah kecuali kepada orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita bahwa jika kita dianugerahi ilmu ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, anugerah yang sangat luar biasa, bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Secara otomatis kita punya tanggungan, kita punya tanggung jawab untuk terus belajar mengamalkannya. Kita punya tanggung jawab untuk terus belajar intisyarul ilm, nyebar-nyebarake ilmu sebisa kita, sesuai dengan kemampuan kita, walau 1 ayat. Subhanallah, luar biasa. Tetapi aktivitas untuk terus belajar ngamalake ilmu, aktivitas untuk terus belajar menyebarkan ilmu ini jangan sampai berhenti.
termasuk dalam kubangan atau dalam iklim kehidupan globalisasi pada saat ini. Jangan sampai kemudian kiblatnya wong mulya itu hanya dengan dunya, dengan harta saja. Kemudian alasan yang keempat, mengapa ilmu jauh lebih utama daripada harta? Warabi'u la yanqusul ilmu bil badli wal infaq bal yazidu bihima wal mal yanqusu bihima. Alasan yang keempat, ilmu itu jauh lebih utama daripada harta adalah karena ilmu itu tidak akan pernah surut, tidak akan pernah kurang dengan cara diberikan atau diberikan kepada orang lain, disebarkan kepada orang lain dan diinfakkan kepada orang lain, kepada orang yang belum mengerti. Tetapi justru ilmu itu ketika diserahkan, dibagi, diinfakkan kepada orang lain, kepada lingkungan kita, justru akan bertambah dan bertambah dan terus bertambah. Kemudian sementara harta itu akan berkurang dengan diberikan kepada orang lain, diinfakkan kepada orang lain, akan kurang harta itu, akan susut. Tetapi diskusi ini secara hakikat, kalau harta itu, kalau secara hakikat ya, kalau secara hakikat harta kalau kemudian diinfakkan, ditasarrufkan kepada orang lain secara kasat mata berkurang, tetapi secara hakikat bertambah. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, kita lanjutkan majelis ilmu kita ini. Anna shahibal ilm la yamutu wa la yanqadu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ma'ahu amaluhu abadan. Alasan yang kelima, ilmu jauh lebih utama daripada harta adalah sesungguhnya orang yang memiliki ilmu itu tidak mati dan tidak putus amalnya sampai hari kiamat. Wa ma'ahu amaluhu abadan, dan orang yang mempunyai ilmu itu akan memetik amalnya, akan memetik ilmu yang ditasarrufkan kepada orang lain selama-lamanya. Ini yang disebut dengan ilmi, ini yang disebut dengan amal jariah. Orangnya sudah mati, orangnya sudah berada di alam kubur, tetapi pahalanya terus mengalir kepada shahibal ilm. Subhanallah, ini luar biasa. Sekali lagi, ini adalah nikmat dari Allah, bukti bahwa Allah itu mencintai pada orang ahlul ilm, orang-orang yang ahli ilmu. Bagaimana kalau kemudian kita itu termasuk ahli ilmu atau tidak? Secara umum, kalau kemudian kita bisa simpulkan, ahlul ilm, orang yang ahli ilmu itu tidak harus ngalim pol, begitu, tidak harus. Artinya wong sing seneng ngaji, wong sing seneng mengkaji, diskusi ilmu, terus tidak berhenti, ora leren dalam aktivitas menghasilkan ilmu, terus ngaji, terus menghidupkan majelis ilmu, seneng wong ngalim, termasuk nih, seneng wong ngalim, itu juga ahlul ilm. Jadi ahlul ilm itu bukan hanya pencapaian, tetapi lebih mengedepankan kepada proses mencari ilmu itu sendiri. Bukan sejauh mana ilmu yang dikumpulkan, tidak. Bukan segudang mana ilmu yang dikumpulkan, tidak. Tetapi tahapan-tahapan sedikit demi sedikit, mengkaji sedikit demi sedikit, membahas, ngaji sidik demi sedikit, ya. Ini adalah termasuk bukti kita adalah ahlul ilm. Sekali lagi, bukan pada pencapaian akhir, tetapi pada proses mencari ilmu itu sendiri.
Wa sahibul mal yamutu wa yanqatu amaluhu wa yabqa maluhu li ghairihi. Sementara bagaimana nasibnya orang yang mempunyai banyak harta tadi, akan mati dan sekaligus amalnya akan putus begitu saja. Wa yabqa maluhu li ghairihi, sementara dunyane itu untuk orang lain atau diwaris oleh anak cucunya, diwaris keluarganya. Ini juga masih menjadi satu pertanyaan yang besar. Ya, kalau kemudian ahli warisnya, keluarganya faham ilmu, faham ngaji, termasuk misalnya ya, satu catatan, harta itu, warisan itu kemudian jangan dibagi dulu sebelum misalnya orang yang sugih tadi misalnya kok belum haji misalnya, kan harus dibatalkan haji dulu misalnya. Dan ini kalau kemudian tidak faham ngaji, ya secara otomatis jauh dunia ini dipakai apa, tinggu keroyokan, na'udzubillah min dzalik. Tetapi yang mempunyai harta justru dilupakan, tidak dijariai, tidak tunaikan kewajibannya. Subhanallah, ini juga satu musibah yang besar. Para pemirsa channel YouTube LDN Tutuban dan para hadirin sekalian, kita lanjutkan. Wasadisu anna sahibal ilm la yu'adzabu fil qabr wala yabla wa sahibal mal yu'adzabu wa yubla. Yang keenam, mengapa ilmu itu jauh lebih utama daripada harta? Dinyatakan oleh Abdullah ibn Abbas, orang yang mempunyai ilmu termasuk berarti juga tanggung jawabnya untuk mengamalkan ilmu itu sendiri, tidak disiksa di alam kubur. Luar biasa nih, subhanallah, tidak disiksa di alam kubur. Tetapi orang yang mempunyai harta akan disiksa di alam kubur dan akan rusak di alam kubur. Para pemirsa, para hadirin sekalian yang terhormat, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mengapa ilmu jauh lebih utama daripada harta? Alasan yang ketujuh adalah menurut Abdullah ibn Abbas, wasabi anna sahibal mal yus'alu yaumal qiyamah an kulli dirhamin aina yaktasibuhu wa fima anfaqahu wa yuhasabu alaih. Alasan yang ketujuh, orang yang mempunyai banyak harta akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti dari ankuli dirhamin, dari satu dirham, artinya persatuan rupiah, sak rupiah, rong rupiah itu ditanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sak rupiah, 2 rupiah. Kalau kemudian uangnya itu miliatan, emasnya itu sampai berapa puluh kilo, ini sangat luar biasa pertanyaannya. Sangat luar biasa dan abot, pastinya abot. Kemudian ditanya oleh Allah, aina yaktasibuhu, di mana harta itu dihasilkan, melalui cara apa harta itu dihasilkan. Tidak cukup situ, wa fi ma anfaqahu, dan dengan apa, di dalam hal apa dunya brono itu dinafakohkan, dibelanjake dengan di dalam hal apa, artinya di dalam hal haram atau halal, karena terkadang, sekali lagi terkadang orang itu menafkahkan belanja ke dunia itu terkadang sekali lagi dalam hal-hal yang keliru, dalam hal-hal yang salah, dalam hal-hal yang
yang viral dan salah. Itu terkadang-kadang semangat, tetapi kalau diajak nyumbang masjid, musola, nyantuni anak yatim itu kadang-kadang itu dianggap hal biasa. Dianggap hal biasa sehingga tidak terlalu bangkit, tidak terlalu termotivasi. Wa yuhasabu alaih, dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari rupiah per rupiah. Sementara wa anna sahibal ilm lahu wa inna sahibal ilm bikulli mas'alatin darajatun wa bikulli harfin hasanatun wa likulli harfin min kulli hurufil Qur'an asyara hasanatin in qara'a ala ghairi tuhrin ila akhirih. Sementara orang yang ahli ilmu itu dari setiap masalah ilmu yang dipecahkan, yang dicari solusinya itu mendapatkan derajat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari setiap huruf per huruf itu mempunyai hasanah, dinilai kebagusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari membaca Al-Quran satu huruf, dari hurufnya Al-Quran itu mendapatkan pahala hasanah 10. Sampai kemudian kalau dibaca dalam sholat akan lebih tinggi lagi. Para hadirin, para pemirsa channel YouTube LDN Tuban, kajian singkat ini bukan bermaksud kemudian kita menyepelekan salah satunya daripada ilmu. Artinya bukan bermaksud kalau kita pilih manhajnya ilmu bukan berarti menyepelekan harta. Kalau kemudian kita milih dunia bukan berarti menyepelekan ilmu, dan sebaliknya tidak. Bukan bermaksud menyepelekan ilmu atau menyepelekan harta. Sama-sama penting. Sekali lagi, sama-sama penting. Sama-sama penting, tetapi kita sebagai kader-kader Islam diberikan pedoman dari arah manapun, dari kenyataan apapun, bahwa ilmu itu jauh lebih utama daripada harta. Termasuk 7 alasan dari Abdullah ibnu Abbas ini patut untuk kita renungkan, patut untuk kita jadikan dasar dan hujjah di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga hidup kita benar-benar menjadi hidup yang bermanfaat, benar-benar kita terus belajar untuk ikut nderek tindak lampah ittiba sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian singkat ini bermanfaat dan disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.